Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film Unknown Killer Robot. Film ini merupakan film dokumenter yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kecanggihan robot AI atau intelijen artifisial atau kecanggihan buatan yang digunakan dalam industri militer. Bagaimana kecanggihan teknologi ini dan seberapa besar mengerikannya jika digunakan dalam dunia perang? Mari kita ikuti kisahnya. Brandon Seng, seorang tentara angkatan laut Amerika, mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah kemampuan yang sangat penting dalam sebuah misi pertempuran. Brandon pernah ditugaskan ke Afghanistan dalam sebuah misi mengamankan 1.500 kompleks bangunan. Dan dia pernah terlibat pertempuran jarak dekat dalam sebuah gedung. Karena itulah dia menyadari akan pentingnya sebuah kecerdasan buatan untuk membantu dalam sebuah misi perang. Paul Scarre, seorang penulis majalah militer, menjelaskan bahwa sejak tahun 2000, penggunaan ribuan robot udara dan darat telah digunakan dalam pertempuran di Irak dan Afghanistan. Bob Work, wakil pertahanan Amerika tahun 2014 sampai 2017, menjelaskan bahwa cara berperang saat ini telah berubah. Orang-orang telah menggunakan robot dalam misi pertempuran. Robot tersebut digerakkan dari jarak jauh. Stacy Petitjohn yang bekerja di Pusat Keamanan Amerika menjelaskan bahwa seiring waktu berjalan, robot-robot perang tersebut telah dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan robot-robot tersebut untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri dengan sedikit tanpa campur tangan manusia. Ketika sebuah pasukan memiliki banyak robot yang dilengkapi kecerdasan buatan, maka semua unit akan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan ketika pasukan itu beroperasi lebih cepat daripada musuh, maka itu adalah keuntungan besar yang ada dalam pertempuran. Sebuah pelatihan militer yang menggunakan robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dilakukan di San Diego, California, sebuah negara bagian Amerika. Robot ini dilengkapi dengan sensor penglihatan dan pendeteksi manusia. Nathan Michael, seorang petugas teknologi, menjelaskan bahwa robot yang dilengkapi kecerdasan buatan mampu menerjemahkan tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Robot tersebut mampu mencari tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara melakukannya, dan mampu memecahkan hambatan dan kesulitannya. AI atau kecerdasan buatan akan menjadi salah satu teknologi terkuat di dunia. Tapi, sebagian orang mengira bahwa teknologi AI pada robot akan seperti yang ada pada film-film Terminator. Robot-robot tersebut bisa saja menguntungkan atau juga bisa saja membahayakan manusia. Di Cambridge, sebuah kota pelajar Massachusetts, Amerika Serikat, dikembangkan sebuah robot anjing yang mampu berjalan di semua permukaan yang halus, berbatu, bahkan yang licin. Dan dengan kecerdasan buatan robot tersebut, mampu beradaptasi dengan segala medan. AI atau kecerdasan buatan bisa mempunyai fungsi ganda, dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Sama seperti nuklir yang dapat digunakan sebagai energi, tapi juga dapat menjadi bom nuklir yang berbahaya. Atau seperti api dan juga pisau. Robot anjing bisa digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban-korban bencana alam, tapi robot ini juga dapat dipersenjatai dan menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Dalam perang di Afghanistan, seringkali gadis-gadis kecil digunakan untuk mengintai. Robot-robot yang dilengkapi kecerdasan buatan mungkin tidak akan mentaati hukum perang. Ketika menyadari bahaya, robot akan langsung menyerang dan menghabisi. Tantangan ke depannya adalah bagaimana menciptakan robot yang tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah dalam hukum perang. Di Raleigh, Carolina Utara, seorang farmasi klinis yang bernama Sean Atkins menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan obat yang akan menyembuhkan penyakit yang belum pernah diobati. Tapi ternyata kecerdasan buatan ini dapat menemukan molekul-molekul berbahaya
yang dapat menjadi racun yang sangat mematikan. Dan ini dapat dijadikan senjata kimia terkuat di dunia. Emilia Jaworski, seorang yang bekerja di Lembaga Kehidupan Masa Depan, sebuah komunitas aktivis ilmuwan, menjelaskan bahwa perlunya pengaturan terhadap penggunaan kecerdasan buatan agar tidak membahayakan kehidupan manusia, dan AI harus digunakan secara aman dan etis. Pada tahun 2021, PBB merilis laporan tentang potensi penggunaan senjata drone yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan di medan perang di Libya. Drone tersebut diprogram untuk menyerang target secara otomatis. Ini sangat berbahaya karena AI dapat membuat keputusan untuk membunuh tanpa kontrol manusia. Bukan hanya di Libya, penggunaan kecerdasan buatan pada robot di medan perang sudah terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Seperti pertempuran di Gaza, Israel mengirimkan sekawanan drone untuk memburu para pemimpin Hamas di Gaza. Di Azerbaijan, drone juga menyisir pertahanan udara Amerika. Begitu juga dengan pertempuran antara Rusia dan Amerika. Drone mampu terbang berjam-jam di medan perang, mencari target untuk diserang secara otomatis, lalu menyerang target tanpa campur tangan manusia. AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan bisa digunakan dalam berbagai hal. Awalnya, orang meragukan kehebatan AI dalam dunia catur. Tapi ternyata, sebuah AI akhirnya mampu mengalahkan Garry Kasparov, seorang juara dunia catur. Dan juga, orang mengatakan tidak mungkin mengalahkan juara dunia Go. Karena dianggap manusia memiliki intuisi yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Go adalah permainan dari Tiongkok yang sudah tua dari tahun 2000 sebelum Masehi, dan permainan tersulit yang bisa dipelajari oleh siapapun. Sebuah program bernama AlphaGo ternyata berhasil mengalahkan permain terbaik dunia. Dalam dunia game pun, kecerdasan buatan tidak mampu dikalahkan oleh manusia. Kecerdasan buatan juga digunakan dalam jet tempur. Awalnya, program kecerdasan pada pesawat tempur tidak bisa berbuat banyak. Tapi setelah program tersebut dikembangkan selama 10 bulan saja, kecerdasan buatan pada jet tempur tersebut menjadi sangat hebat dan mampu mengalahkan pelatihan pilot yang dilakukan selama 30 tahun. Sebuah uji coba dilakukan pada pilot terbaik yang bernama Mick Paco-Benitez, seorang letnan kolonel Angkatan Udara Amerika yang telah bertugas selama 25 tahun. Berpengalaman di 250 misi pertempuran dan lulusan terbaik sekolah pelatihan jet tempur, dia merupakan Top Gun versi Angkatan Udara Amerika. Dia ditugaskan untuk melawan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bermanuver dengan presisi yang sangat menakjubkan sampai Mike tak sanggup mengikutinya. Kecerdasan buatan tak memiliki rasa takut mati, sehingga ia mampu bermanuver dengan sangat baik. Akhirnya, Mike dapat dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Dan dia sadar bahwa ada kecerdasan buatan yang mampu mengalahkannya. Dan kecerdasan buatan ini mungkin tidak akan mampu dilakukan oleh manusia yang terbaik sekalipun. Brandon Singh dan rekan-rekannya berpikir, bagaimana jika kecerdasan buatan dipasangkan bukan hanya pada satu pesawat, tapi 50, 1000, bahkan ribuan pesawat tempur yang menjadi satu kawanan yang akan sulit dikalahkan. Kawanan pesawat tempur tersebut akan saling bekerja sama, berbagi informasi tentang apa yang harus dilakukan, dan memecahkan masalah. Kawanan ini akan menjadi kemampuan inovatif dan transformatif bagi militer sekutu Amerika. Uji coba dilakukan pada sekawanan drone yang saling berhubungan satu sama lain. Sekawanan drone digunakan untuk memantau area yang sangat luas dan mengumpulkan informasi yang penting bagi misi. Sekawanan drone ini terinspirasi dari burung-burung di udara, sekawanan ikan-ikan di laut, dan sekawanan hewan-hewan di darat. Hewan-hewan itu bisa saling bekerja sama dan membentuk gerakan-gerakan yang indah. Sekawanan drone itu tidak akan tumbang jika salah satu drone gagal melakukan misinya. Kawanan yang lain tidak akan berhenti, tapi tetap akan bergerak untuk mencapai keberhasilan misinya. Sejak otomatisasi sistem, maka sekawanan drone yang berjumlah ribuan bisa digerakkan oleh hanya beberapa orang saja. Setelah uji coba terhadap sekawanan drone berhasil,
maka sistem ini juga akan digunakan pada pesawat tempur. Penggunaan robot-robot yang dilengkapi kecerdasan buatan diharapkan akan mengurangi jumlah tentara Amerika yang mati di medan perang. Namun hal ini diragukan oleh Aras Asisada, seorang pendukung Afghanistan, yang mempertanyakan efek dari drone yang salah sasaran di daerah pedesaan yang mendorong penduduk lokal menentang Amerika. Kebijakan Departemen Pertahanan Amerika tentang otomatisasi dalam penggunaan robot AI mengatur bahwa robot AI hanya akan membunuh atas perintah operator manusia. Hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran perang yang dilakukan oleh robot AI. Namun, apakah pesaing Amerika seperti China dan Amerika juga akan menerapkan pengaturan yang sama pada penggunaan robot AI mereka? Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, "Kuasai kecerdasan buatan, maka kita akan menguasai dunia." Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, kecerdasan buatan adalah teknologi nomor 1 yang akan dikuasai Tiongkok. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Kita jelas berada dalam kompetensi teknologi yang sangat serius. Dalam sebuah pameran dagang terbesar, Asosiasi Angkatan Darat Amerika di Washington, terlihat bagaimana hampir semua peralatan militer telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Pasukan militer yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan pasti akan menguasai pertempuran dan membinasakan pasukan lawan yang tidak memiliki dukungan kecerdasan buatan. Pada tanggal 27 September 2021, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa berkumpul dan membahas tantangan keamanan internasional yang ditimbulkan dari kecerdasan buatan pada militer yang sangat mematikan. Emilia Jaworski yakin jika suatu hari nanti akan ada pengaturan yang jelas dalam penggunaan kecerdasan buatan pada persenjataan militer. Seperti yang terjadi pada Konvensi Senjata Biologis, yang memberlakukan larangan terhadap senjata biologis dan racun dengan melarang pengembangan, produksi, penimbunan, dan pemakaiannya. Dan akhirnya film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, kecerdasan buatan pada persenjataan memiliki fungsi ganda. Dapat bermanfaat mengurangi tentara yang akan tewas dalam medan pertempuran. Namun, senjata ini bisa juga menjadi pembunuh massal yang sangat mematikan. Untuk menjaga keamanan internasional dunia, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengatur dengan baik penggunaan kecerdasan buatan ini pada persenjataan militer, sehingga mengurangi terjadinya persaingan antar negara dan pengembangan dan penggunaan. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film ini. Jika kalian menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe alur cerita film ini, rezekinya berlimpah, berumur panjang, dan hidupnya bahagia. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.